Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Ku pandang dompet yang ada di tanganku, berisi berapa lembar uang merah dan biru yang aku yakini tidak akan cukup sampai menerima uang pensiun bulan depan, karena sekarang baru pertengahan bulan. Aku tambah pusing ketika mengingat percakapan dengan dua anakku tadi malam. Vicky si sulung baru mulai menyusun skripsi yang harusnya tahun yang lalu dia sudah menyelesaikan kuliahnya. Weni si bungsu sekarang kelas 3 SMA, sebentar lagi juga akan masuk kuliah. Ma, aku nanti kuliah di kampus abang saja ya, ucap Weni. Aku hanya memandang sekilas, lalu diam. Usahakan bisa masuk perguruan tinggi negeri dulu, Wen. Kalau tidak lolos seleksi, baru cari kampus yang lain, usulku pada si bungsu. Malas ah mah, aku mau langsung daftar di kampus abang aja. Kampus abang kan keren, ucap Weni penuh semangat. Biayanya besar Weni, lebih baik masuk kampus negeri dulu, biayanya tidak terlalu mahal. Aku masih berusaha membujuknya. Kenapa begitu? Abang saja dulu bisa bebas memilih kampus. Masa aku tidak? Bantah Weni sambil masuk ke kamarnya disertai suara gerutuan di mulutnya. Aku hanya bisa menarik nafas panjang dan berat. Ma, minta uang 500.000 dong. Aku mau beli baju untuk pergi ke acara ulang tahun temanku. Vicky ikut menambah pusing kepalaku. Untuk apa beli baju mahal-mahal begitu, Ki? Beli baju biasa saja. Di toko-toko pinggir jalan juga banyak kok yang bagus-bagus. Tidak harus beli di mall. Aku mencoba menasehatinya. Yang benar saja, Ma. Baju apa yang bisa ku beli di toko-toko pinggir jalan? Lagi pula, apa kata teman-temanku nanti kalau ada yang melihat aku membeli baju di sana? Tolak Vicky. Mendadak raut wajahnya berubah menjadi masam. Dulu saat suami masih punya jabatan di perusahaan milik pemerintah, aku tidak perlu pusing oleh permintaan mereka. Dulu saat si sulung memilih sendiri kampus yang dia suka, aku tidak pernah melarangnya. Yang penting dia kuliah, karena ada tunjangan pendidikan dari kantor suamiku. Dan merupakan suatu kebanggaan bagiku waktu itu bisa menguliahkan Vicky di sana. Orang-orang bilang itu kampus elit bagi kaum berduit. Dulu saat suamiku belum pensiun, uang 500.000 untuk membeli satu buah kaos di mall merupakan hal kecil bagiku. Karena suami di kantor dimanjakan oleh berbagai tunjangan. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, dan ada tunjangan-tunjangan lainnya. Tapi sekarang, sejak suami pensiun 2 tahun yang lalu, aku mulai pusing mengatur uang pensiun yang tidak ada apa-apanya dibandingkan saat suami masih menjabat. Untuk biaya sehari-hari, untuk biaya pendidikan kedua anakku, serta biaya-biaya lain yang tidak diharapkan. Ditambah lagi aku harus membayar cicilan motor anak sulungku yang baru dia ambil setahun yang lalu. Karena dia sangat ingin mengganti motor lamanya dengan motor keluaran terbaru untuk berangkat ke kampus alasannya. Aku dan suami berbeda umur 10 tahun. Suami termasuk telat menikah. Makanya anak-anak masih dalam masa pendidikan sementara suami sudah pensiun. Sedangkan aku dulu pernah bekerja, namun setelah punya anak aku memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaanku karena ingin fokus mengurus rumah tangga. Walaupun dalam prakteknya tidaklah seperti itu.
Dari awal menikah suami sudah menyerahkan semua urusan keuangan keluarga padaku. Dia tidak banyak bertanya kemana uang gajinya atau dipakai untuk apa uang yang selama ini aku terima. Selama kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak terpenuhi, dia tidak akan berkomentar apa-apa. Karena dia percaya aku akan mampu mengelola keuangan keluarga dengan baik. Kebiasaannya menyerahkan urusan keuangan keluarga padaku berlanjut sampai sekarang. Dia tidak mau tahu dengan semua urusan yang melibatkan uang. Terserah mama saja, papa sudah pusing memikirkan masalah di kantor. Masalah keuangan di rumah, mama saja yang mengurus. Lagi pula papa akan pensiun, jadi harus memikirkan untuk mencari kegiatan lain agar tidak bosan. Dari dulu juga kan mama yang mengatur semuanya, ucapnya santai seminggu sebelum dia benar-benar menganggur di rumah. Kalau dulu aku akan dengan senang hati mengatur keuangan keluarga. Dompetku akan selalu gendut karena dijejali kertas-kertas berangka nol banyak. Belum lagi lembaran kartu sakti yang berjejer di dompet selalu siap untuk digesek. Tapi sekarang pada kenyataannya aku jadi pusing sendiri. Hal yang paling kusesali sekarang adalah terlalu memanjakan anak-anakku dengan materi, sehingga mereka tidak mau mengerti saat aku menolak ajakan mereka untuk makan di luar saat akhir pekan yang dulu boleh dibilang rutin kami lakukan. Uang ratusan ribu sekali makan biasa saja bagiku. Belum lagi mereka menolak memakan hasil masakanku dan lebih memilih memesan makanan online. Hal yang dulu sering aku lakukan, karena memasak adalah hal yang paling malas aku lakukan. Jadi aku pribadi pun tidak terlalu mahir memasak. Padahal aku punya banyak peralatan memasak, dari yang harganya ratusan ribu sampai jutaan. Apalagi kalau ada sales alat masak yang datang ke tempat kami, sudah dipastikan aku yang pertama daftar untuk membelinya. Dan ujung-ujungnya hanya menumpuk di lemari dapur dengan kemasan yang masih utuh. Belum lagi perabot plastik beraneka warna yang harganya selangit. Aku punya dari yang imut-imut sampai yang jumbo. Tapi semua itu tak lebih hanya sebagai penghuni lemari pajangan di dapur. Lebih sering hanya dipandang daripada dipegang. Sampai setahun setelah suami asuransi, aku masih bisa bernafas lega. Tidak ada perubahan berarti dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Uang pesangon suami masih cukup untuk kami pakai. Tapi sesudah itu tabungan kami mulai menipis dan gaji suami sudah tidak seperti dulu lagi. Aku benar-benar pusing. Suatu hari aku sedang duduk di teras saat ku dengar suara motor Bu Andri berhenti di depan pagarnya. Rumahku dan rumah Bu Andri berhadap-hadapan, tapi aku tidak terlalu dekat dengannya karena umur Bu Andri jauh lebih tua dariku. Aku lebih nyaman berkumpul dengan teman-teman seumuran dan teman arisanku. Yang aku tahu Bu Andri sama denganku. Dia tidak bekerja, suaminya bekerja di kantor pemerintahan daerah kota. Tapi aku tidak tahu apa jabatan suaminya. Bu Mojo, sedang santai ya? Sapa Bu Andri ramah. Aku yang sedang berbalas pesan dengan teman arisanku sontak mengangkat kepalaku. Iya Bu Andri, sedang santai-santai aja nih, jawabku juga ramah. Dari mana Bu Andri? Tanyaku berbasa basi, padahal aku tahu dia dari pasar untuk belanja kebutuhan keluarganya. Biasa Bu, dari pasar ujung. Lihat kaki saya, sudah belepotan lumpur begini. Tadi malam hujan, jadi pasarnya becek, ucapnya sambil tertawa kecil. Aku pun berdiri dari dudukku dan melihat kaki Bu Andri yang kotor terkena lumpur. Hal yang tidak pernah sekalipun aku alami, karena aku tidak pernah belanja di pasar tradisional. Aku lebih nyaman belanja di pasar swalayan yang bersih dan rapi, tidak perlu berbecek-becekan segala. Tapi sekarang aku kadang bergidik mengingat satu buah tomat yang dipajang di rak swalayan seharga 2.500, yang mana ternyata di warung Kang Ujang 2.500 bisa dapat 4 buah tomat dengan ukuran yang sama. Bu Mojo sendirian di rumah, ayo main ke sini, kita ngopi-ngopi di rumah saya, ajak Bu Andri ramah.
Aku terdiam. Weni sedang berada di sekolah sementara Vicky masih di kampus. Entah kegiatan apa yang tengah dia lakukan. Sedangkan suamiku tengah asik menonton berita televisi. Setelah berpikir sejenak, aku mengiyakan ajakan Bu Andri. Daripada aku bengong-bengong sendirian di teras rumah, tidak ada salahnya kan aku berbaur dengan tetangga? Sebenarnya hari ini teman-teman arisanku sedang berlibur keluar kota. Biasanya setiap ada kegiatan jalan-jalan aku pasti ikut. Tapi kemarin aku menolak dengan alasan tidak enak badan. Padahal bukan tidak enak badan, tapi isi dompet yang tidak memungkinkan. Alhasil mereka tetap berangkat tanpa aku. Ternyata ada ataupun tidak adanya diriku bersama mereka tidaklah mengurangi kebahagiaan mereka. Nyatanya grup arisan ramai sekali dari tadi berkat video-video pendek mereka selama liburan. Mungkin aku saja yang salah mengartikan selama ini. Sebentar Bu Andri, saya pamit ke suami dulu, ucapku sambil masuk ke dalam rumah untuk minta izin pada suamiku. Suamiku terlihat bingung begitu mendengar tuturanku. Wajar saja, selama ini aku tidak pernah main ke rumah tetangga depan rumah karena kurang dekat. Aku pun masuk ke halaman rumah Bu Andri yang terlihat bersih dan rapi. Selama ini aku tidak tahu karena tertutup pagar. Setelah mengucapkan salam, aku masuk ke dalam rumah yang pintunya sengaja tidak ditutup oleh pemiliknya. Lagi-lagi aku kagum ketika melihat isi dalam rumah tersebut. Semua bersih dan wangi. Aku jadi malu sendiri. Walaupun istri mantan pejabat, aku belum bisa serapi Bu Andri dalam mengurus rumah. Tidak lama kemudian Bu Andri keluar dari kamarnya dengan baju yang sudah diganti. Aku yang masih berdiri di ruang tamu diajak masuk ke ruang tengah yang hanya berbatas dengan lemari pajangan. Silakan duduk Bu, sebentar ya saya buatkan teh dulu, ucapnya sambil berjalan ke dapur. Tidak lama kemudian dia kembali ke ruang tengah dengan 2 gelas teh hangat dan sepiring kue putu ayu. Silakan diminum Bu Mojo, silakan dicicipi kuenya juga. Itu saya yang membuatnya sendiri loh, ucap Bu Andri bangga. Ini Bu Andri yang membuatnya, tanyaku sambil mengambil sebuah kue, lalu memakannya. Enak, manis, dan gurih, kelapa parutnya terasa di lidah. Iya, saya sebenarnya jualan kue, tapi itu juga kalau ada yang pesan saja, ucapnya menjawab pertanyaanku. Jualan kue? Tanyaku dalam hati. Suaminya punya gaji lumayan, anak sulungnya sudah jadi TNI Angkatan Laut, yang kalau tidak salah sedang bertugas di luar pulau. Yang bungsu sudah kuliah tingkat akhir. Lalu untuk apa lagi Bu Andri berjualan? Bu Mojo, kita duduk di dapur saja ya, saya mau membumbui ayam dulu. Tadi Indra minta dibikinkan ayam crispy, ucap Bu Andri sambil mengajakku ke dapur. Dapur yang bersih dan nyaman. Daripada beli, mending bikin sendiri, lebih irit dan rasanya tidak jauh beda, ucap Bu Andri sambil tertawa, terlihat bahagia dengan masakannya. Aku hanya tersenyum masam, merasa sedikit tersindir, namun ada benarnya juga yang dikatakan Bu Andri. Selama ini mana pernah aku memikirkan pengiritan, yang penting makan enak tanpa perlu capek-capek masak. Hanya itu yang aku pikirkan. Lumayan lama aku main di rumah Bu Andri. Ternyata penilaianku tentang dia selama ini salah. Aku kira dia sombong karena jarang ikut kumpul-kumpul dengan ibu-ibu di tempat tinggalku. Ternyata dia asik juga diajak mengobrol apa aja. Hanya saja satu kalimatnya tadi membuat aku tertampar. Bergaulah biasa saja dengan teman atau tetangga. Jangan terlalu dekat dan jangan juga terlalu jauh. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Roda itu berputar, tidak selamanya di atas. Saat kita di atas, semua teman akan dekat dengan kita. Saat di bawah, belum tentu ada yang mengaku kenal kita. Itulah rangkaian kalimat yang Bu Andri tuturkan saat aku bertanya mengapa selama ini dia terkesan tak pernah bergaul dengan ibu-ibu kompleks lain. Selesai mengobrol, aku pamit pulang dengan membawa beberapa cup salad buah yang tadi kami buat berdua. Aku kembali ternganga, satu wadah salad buah yang biasa aku beli puluhan ribu, ternyata lebih irit jika membuatnya sendiri. Hanya butuh modal 15.000 dan rasanya sama saja menurutku.
Sepertinya aku harus belajar banyak dari Bu Andri. Aku rasa belum terlalu telat bagiku belajar menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Walaupun keuangan kami tidak sebaik dulu lagi, tapi paling tidak aku masih bisa mendayung perahuku yang mulai oleng agar selamat sampai ke tanah seberang. Daripada berdiam di tengah laut hanya menunggu karam. Demikianlah kisah Bu Mojo, istri dari pensiunan pejabat. Walaupun dahulu keluarganya hidup dengan serba berkecukupan, namun karena gaya hidup mereka yang kurang bijak, akhirnya keluarga mereka mengalami krisis keuangan di masa pensiun. Namun dari kisah ini kita bisa belajar bahwa harta dan tahta akan lenyap jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan teman sejati adalah teman yang tidak pergi walaupun keadaan sedang buruk sekalipun. Jadi janganlah menjadi orang yang terlena akan kemewahan dunia dan kegembiraan yang sesaat. Kita sebagai manusia sebaiknya sadar bahwa kebahagiaan sejati adalah rasa syukur dari dalam diri kita sendiri. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.